jangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati di dalam Kongres PDI Perjuangan dengan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga sesuatu yang baik dan tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang. Nggak ada masalah. Menyiapkan kursi di kabinet nggak untuk PDIP mungkin Mas? Belum ada pembicaraan di sana. Saya pikir nggak ada kaitannya karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas demikian. Nah, sebagai orang yang mengamati politik sehari-hari kan wajar aja kalau kita kemudian menduga-duga seperti itu, kan make sense, masuk akal. Kalaupun dalam perspektif sana selalu ketika kita kekurangan argumentasi, oh adu domba upaya. Ini kayak menganggap ya yang namanya Jokowi, kemudian Prabowo, Megawati itu anak-anak kecil yang kita bisa adu-adu hanya dengan analisis. Ya enggak lah. Mereka udah punya standing point dan mereka main catur sekarang ini. Ya kan? Nah, cuma sekarang ini kelihatannya dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati, dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDIP udah hubungannya udah baik nih. Ini walahu alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah ini pikiran objektif saya, jangan bilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia bilang enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Nah, kalau he is not there anymore ya kan, barangkali mau masuk ke dalam pemerintahan.
sambil kemudian merawat bagaimana peluang 2029. Tapi kan begini, saya sampai berpikir dalam satu skenario begini. Prabowo itu nggak mungkin dia merekrut Anies kalau tanpa konsesi politik apa-apa. Saya membayangkan, kamu ikut ya, tapi 2029 nggak usah nyalon ya, kira-kira gitu. Kalau kamu nyalon, ya udahlah jadi wakilnya saya aja, ya kan? Kan acceptable. Bisa jadi ya? Iya kan? Jadi wakilnya saya aja, kecuali kalau saya nggak nyalon, kamu boleh nyalon. Nah saya membayangkan, politik dinamis, karena secara teoritis ya, Jokowi, kalau menurut saya, itu dia akan turun terus. Pengaruh kekuasaannya secara faktual akan terus turun. Prabowo akan naik terus karena dia the actual presidennya naik terus. Nah, Anies bergantung pada militansi pendukungnya. Dan saya lihat pendukungnya itu militan. Coba lihat tuh kalau ada kegiatan-kegiatan itu paling banyak yang bisa dimobilisasi itu masanya Anies loh. Coba lihat pendaftaran KPU kemarin. Masanya Anies, karena mereka jauh lebih militan. Mereka bekerja dengan hati, bukan dengan fasilitas. Tapi kalau pendukung Prabowo sudah mulai, mana ini ongkosnya? Kan kira-kira begitu kan, kalau mau dimobilisasi kan. Pendukung Ganjar yang pernah berkuasa, mana ongkosnya juga. Karena memang penyakit orang yang sudah berkuasa dan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan di antara mereka udah hitung-hitungan. Wah, kita kerja nanti dia yang mengambil manfaat dan lain sebagainya. Dan apakah pendukung Anies akan berubah setelah Anies berkuasa? Sama, itu tantangannya. Jadi idealisme, fanatisme itu akan terbangun ketika kita sama-sama tidak berkuasa dan sama-sama tidak menikmati fasilitas. Dulu kan sempat ada isu sebelum Gibran, Prabowo, Anies sempat dimajukan kan sebelum Pilpres 2024 kemarin. Walaupun akhirnya Anies tidak mau karena pengen jadi. Ya karena Anies melihat itu waktunya dia untuk menjadi calon kan. Nah, cuman dia tidak menyangka mungkin bahwa politik kita tuh sangat dirty politik. Makanya saya bilang begini, ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau kita tidak memperbaiki governance pemilu di 2029 nanti, saya sarankan nggak usah ada pemilu deh. Langsung aja dilantik kembali Prabowo Subianto. Nggak ada gunanya. Anda mau berpemilu ketika TNI tidak netral, Polri tidak netral, birokrasi tidak netral, BUMN tidak netral, ASN tidak netral. Nggak akan ada pemilu yang luber dan jurdil. Pemilu yang luber dan jurdil itu hanya bisa dimulai kalau presiden sekarang memiliki kesadaran untuk memperbaikinya secara radikal. Dimulai dari apa? Banyak hal, tapi salah satunya adalah undang-undang pemilu itu harus dibenahi. Misal ya, bagaimana kita menghilangkan money politics? Sehingga orang memilih tidak dengan money politics. Kalau tidak ada niat dari pemerintahan yang sekarang ini untuk memperbaiki, money politik akan terus. Dan orang akan mendapatkan kekuasaan dengan membayar. Bagaimana negeri ini akan menjadi negeri yang gemah ripah lojonya, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita pakai dimensi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau pemimpin-pemimpinnya mendapatkan kekuasaan dengan cara membayar, menyogok rakyat. Itu yang kemudian saya resisten, tidak mau saya ikut-ikutan di situ. Makanya saya bersuara keras. Ya inilah perjuangan kita kan. Tetapi setelah pemilu berlalu setahun, ya kita harus ada adjustment. Untuk saya mendorong orang-orang baik untuk menggantikan orang-orang yang korup, orang-orang yang masih terafiliasi dan kekuatan lama agar Indonesia bisa bekerja sebaik-baiknya.